البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dan kita sudah masuk di kitab shalah bab sifatis shalah, bab sifat salat. Disebutkan pada pertemuan telah lewat, di antara rukun salat adalah berdiri, demikian juga niat, demikian juga membaca Al-Fatihah, kemudian juga ruku', kemudian tumakninah. Dalam keadaan tumakninah, meletakkan anggota badan itu pada tempatnya. Kalau tidak, maka sholatnya adalah tidak sah. Demikian juga ya, disebutkan juga tentang mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan, yakni di dalam hadis yang telah lewat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sejajar dengan pundak. Nanti akan kita sebutkan juga di hadis yang lainnya, beliau sejajar dengan apa? Telinga, ya, sejajar dengan telinga. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain, yakni antara telinga dan pundak. Jadi jangan kita melebihi ketika takbiratul ihram, demikian juga takbir yang lainnya mengatakan itu untuk lebih dari telinga. Dan kita masih di hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan di sini tentang hukum untuk ketika rukuk meluruskan punggungnya, yakni hasara dhahrahu, menurunkan punggungnya sampai kemudian rata. Disebutkan fi istiwa'i min ghairi taqwis. Punggungnya itu ketika rukuk dalam keadaan sejajar, tanpa bengkok sebagaimana busur panah itu. Ya, demikian. Kemudian disebutkan hukum wad'il yadaini ala rukbatain. Hukum meletakkan kedua tangan di kedua lutut ketika rukuk, bagaimana? Disebutkan itu adalah wajib. Ya, disebutkan itu adalah wajib. Lalu bagaimana? Disebutkan di situ hadis musim sholat, hadis yang terkenal, hadis seorang sahabat yang sholatnya salah sampai Nabi menyuruh dia mengulang, ternyata dia salah lagi, mengulang jadi salah lagi karena dia tidak tumakninah. Di situ tidak disebutkan tentang permasalahan ini meletakkan kedua tangan di lutut. Dijawab bahwa apa? Anna hadis al-musi' fi sholatihi, hadis orang yang salatnya itu salah, ya, lam yastawib jami' al-wajibat, tidak meliputi semua yang wajib. Bukan berarti yang tidak disebutkan di hadis itu berarti tidak wajib. Ini demikian. Seperti meletakkan kedua tangan di lutut itu, ya, tidak semua di hadis itu, tapi hadis yang lain disebutkan. Sehingga apa? Hukumnya adalah wajib. Sehingga tidak pantas kalau meletakkannya di mana? Di betis atau bahkan di paha. Maka ini adalah tidak sesuai contoh Nabi. Kemudian istiqbal qiblah bi atraf asabi' fi sujud wa ghairi. Menghadap ke kiblat dengan pojok-pojok asabi', pojok-pojok jari jemari ketika sujud dan selainnya. Ya, disebutkan dalam hadis Abi Humaid ini menunjukkan apa? Istihbab hadal amal, disukai amalan ini, ya. Disebutkan juga di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yakni ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dibawa oleh Imam Nasa'i, ya, disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Nizam, annahu kana yaqulu min sunnati shalah ayyan sibal qadam al-yumna wastiqbal bi asabihi al-qiblah. Termasuk sunnah ketika salat menegakkan kaki yang kanan, kemudian menghadapkan asabihi, jari jemarinya itu ke arah kiblat. Ya, demikian. Ketika kita sujud, yakni ditekuk itu jari jemari kaki itu, kemudian dihadapkan ke kiblat. Ya, demikian. Demikian juga ketika kita sujud, tangannya itu jari jemarinya dihadapkan ke kiblat. Paham ya? Jadi jangan kemudian melengkung ke kanan kiri, enggak, tapi dihadapkan ke kiblat. Itu termasuk sunnah. Demikian juga tadi jari jemari yang ada di kaki itu untuk kemudian dia ditekuk supaya dia menghadap ke kiblat. Kemudian disebutkan kaifiyati julus fi tasyahhud al-awwal wal akhir. Ini tata cara duduk di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Paham? Jadi ketika kita tasyahud awal itu dan tasyahud akhir itu bagaimana duduknya?
Permasalahannya kita apa? Ketika sholat subuh itu, bagaimana kita dapati kebanyakan yakni kaum muslimin sekitar kita ketika sholat subuh, ketika tasyahud, ya tasyahud kan cuma satu saja. Mereka kebanyakan dengan apa? Dengan duduk tawaruk. Tawaruk itu duduk yang gampang itu, kan gitu. Tapi kita ya duduk dalam keadaan iftiros seperti tasyahud yang pertama di sholat zuhur itu, demikian. Di sinilah dibicarakan. Sebagai Ibnu Rajab Al-Hambali, ya beliau punya buku Fathul Bari juga. Wa qad dalla hadits ala anna nabi kana yajlisu fi tasyahhud awal muftarishan. Hadis tadi disebutkan jelas beliau tasyahud awal dalam keadaan muftarish yang sulit itu. Ya, yang mana ditegakkan. Ya, kaki itu, telapak kaki itu kemudian duduk di telapak kaki yang satu. Demikian, itu muftarish. Wa fi tasyahhud atsani, tasyahhud yang kedua mutawarikan, dalam keadaan yang mudah itu dimasukkan kemudian kaki yang kiri itu ya di bawah kaki yang kanan. Dan demikian. Maka di sini disebutkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, yakni beliau berpendapat apa? Beliau berpendapat bahwa salat subuh itu ya tasyahudnya itu dihitung tasyahud akhir. Di tasyahud akhir di salat zuhur itu. Sehingga beliau beristihad bahwa duduknya adalah duduk dalam keadaan apa? Dalam keadaan tawarruk. Ini demikian. Tapi yang benar adalah ucapan Imam Ahmad, demikian juga Ishaq ya. Dalam keadaan seperti itu. Disebutkan di sini wa qala Ahmad wa Ishaq in kana fiha tasyahudan, kalau di situ ada dua tasyahud. Tawarruka fil akhir minhuma, maka tawarruk di akhir. Jelas kalau ini. Wa in kana fiha tasyahud wahid lam yatawarruk fihi. Kalau cuma tasyahudnya itu sekali, maka tidak tawarruk, tidak duduk yang mudah itu. Bal yaftaris, tetapi duduk iftirash, yang sulit itu. Ya demikian. Fayakunu tawarruk lil farq baina tasyahudaini. Apa hikmahnya? Tawarruk itu untuk pembeda di antara dua tasyahud itu. Wa yakunu fihi faidatan. Di situ ada dua faedah. Yang pertama, nafyu sahwi anil musolli, yaitu untuk menghilangkan kelupaan dari orang yang sholat. Itu di antara apa? Faedahnya. Jadi pokoknya yang di situ tasyahudnya ada dua. Yang pertama itu adalah apa? Dalam keadaan iftirash. Kalau dia cuma satu saja tasyahudnya dalam keadaan iftirash juga, sebagaimana tasyahud awal di salat zuhur. Ini demikian. Ya demikian kesimpulannya. Kemudian berikutnya kita masuk hadis nomor 261 tentang apa? Tentang doa istiftah. Jadi sebelum kita mengawali membaca Al-Fatihah, maka di situ disunahkan membaca doa istiftah. Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis yang dibawakan ini semuanya sahih dalam permasalahan ini. Ya, kecuali nanti yang terakhir disebutkan pembicaraan di sini. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila shalah, sesungguhnya beliau apabila berdiri untuk salat, qala, beliau mengatakan ini doa, ya, doa istiftah. Yang biasa kita baca apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Syekh Albani berpendapat itu adalah ketika salat wajib. Di sifat salat Nabi demikian beliau katakan. Adapun di Fathul Alam di sini Syekh Muhammad bin Nizam berpendapat bahwa itu boleh diwajib, demikian juga boleh di sunnah. Tapi ulama lebih dekat bahwa itu adalah diwajib. Karena dari riwayat mengatakan itu diwajib. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Demikian. Adapun yang umum ya bisa digunakan di sini dengan yang lainnya ya, di antaranya ini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri untuk salat membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati ila qawlihi minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abdu ila akhirih, rawahu Muslim. Semoga Imam Muslim wa fi riwayatin lahu anna dzalika fi salatul lail. Dalam riwayat Imam Muslim bahwa itu adalah di salat malam. Tetapi disebutkan ini adalah waham. Ini adalah kesalahan, kerancuan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini tidaklah disebutkan di Sahih Muslim ya. Bahkan di dalam riwayat Abu Dawud
Anna dzalika fi sholati maktubah. Ini adalah di salat yang wajib. Ya, ini di salat yang wajib. Ya, ini boleh kita membaca dengan doa ini. Adapun di sifat salat Nabi, ya ini doanya lengkap sebutkan di sini oleh Syalbani. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard haniban musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanak wa bihamdik anta rabbi wa ana abduk. Dalamtu nafsi wa atraftu dhanbi faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yusrif anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sadaik wal khair kulluhu fi yadaik wa syarr laysa ilaik wal mahdi man hadaita anna bika wa ilaika la manja wa la malja'a minka illa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini demikian. Syalbani mengatakan wa kana yaqulu fil fard wa nafl, diucapkan di salat wajib, demikian juga salat sunnah. Kemudian disebutkan berikutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini hadis berikutnya, hadis nomor 262. Inilah yang biasa kita baca ketika salat wajib. Yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih ini. Insyaallah semuanya menghafal hadis ini. Walaupun hukumnya al-istiftah itu adalah bahwa itu adalah sunnah. Ya, hukumnya itu adalah sunnah. Mustahab. Apa itu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kabbara li shalah, apabila beliau bertakbir, yakni takbiratul ihram untuk salat, sakata hunaihatan, diam sebentar. Qabla ay yaqra, sebelum membaca dengan keras, ya, sebagai imam Al-Fatihah. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepada beliau. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku katakan ini, yakni doa inilah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doanya adalah apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu min ad-danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air dan dengan salju dan dengan es. Muttafaqun alaih. Ini. Ya, Syalbani beliau mengatakan di sifat salat Nabi, wa kana yaquluhu fil fard. Adalah Nabi mengucapkan ini di salat wajib. Sebutkan itu adalah riwayat, ya, beliau mengatakan di sini riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Ya, demikian. Ulang. Ini doa ketika salat wajib. Ketika salat malam, di situ ada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa ta'ala alaihi, Allahumma anta rabbi, Allahumma Allahu akbar, alhamdulillah, fatir rabbis anta qayyum samawati wal ardi wa fihinna wa mulku samawati wal ardi wa fihinna. Kemudian disebutkan di situ Allahumma bika aslam wa bika hakamtu alaika anabtu. Ini demikian. Ini hadis disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika Nabi mengucapkan doa istiftah ini ketika salat malam. Anta qayyum samawati wal ardi wa fihinna. Ini demikian sebutkan. Kemudian hadis nomor 263. Wan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim. Annahu kana yaqul, adalah, ya, sesungguhnya beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik. Ini doa istiftah yang lain, ya. Subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Rawi Muslim, ya, disebutkan oleh Imam Muslim. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar bi sanadin munqati, dengan sanad yang inqita.
Walaupun disebutkan juga di sini di dalam riwayat Imam Daruqutni bahwa hadisnya ini sahih. Ya, ini bisa digunakan. Wa Daruqutni mausulan mauqufan. Sebutkan Imam Daruqutni dalam keadaan mausul bersambung, wa mauqufan dan mauqufnya ini dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hadis ini sahih. Bisa kita menggunakan dua ini. Ini demikian. Disebutkan di sini doa istiftah, ya. Semua para ulama adalah apa? Sunnah sebagaimana ucapan jumhur, ya. Qaul jumhur huwa shawab. Ucapan jumhur itu adalah yang benar. Anna doa istiftah mustahab, laisa wajib. Doa istiftah yang tadi kita sebutkan baik salat wajib, demikian juga salat sunnah itu adalah istihbab, disukai dan tidak wajib, ya, demikian. Dan doanya terserah kita memilihnya, ya. Dan tadi kita sebutkan, ya, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi, ya, doa ketika istiftah kita salat wajib, ya, maka kita menggunakan doa tadi. Demikian juga doa yang lain. Sampai di sini subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.